Usagi yang sebelumnya terpisah dengan Arisu, ia masih terus mencari Arisu sendirian. Dan di sisi lain, Arisu terkejut karena Aguni juga masih hidup sama seperti Niragi. Aguni pun menanyakan kemana teman-teman Arisu yang lainnya. Dan Arisu menjawab dirinya dan Usagi terpisah dengan yang lainnya. Aguni pun meminta Arisu untuk membantunya mengalahkan Raja Sekop. Namun Arisu merasa itu adalah hal yang mustahil, karena Raja Sekop sangatlah kuat. Aguni pun mengatakan bagaimanapun juga Raja Sekop itu juga manusia. Ia pasti memiliki kelemahan. Namun Arisu tetap tak mau dilibatkan dalam rencana Aguni itu. Dan Arisu lebih memilih ingin mencari Usagi. Aguni tiba-tiba saja teringat dengan Heather. Sosok Heather pun muncul di hadapannya. Heather bertanya kepada Aguni kenapa Aguni menyelamatkan Arisu. Padahal sebelumnya Aguni sangat tidak suka dengan Arisu. Bahkan Aguni meminta bantuan Arisu untuk membunuh Raja Sekop. Heather menduga Aguni sedang berusaha menebus kesalahannya yang telah membunuh orang-orang di pantai agar mati bersama Aguni. Namun kenyataannya saat ini Aguni masih hidup. Heather pun menghasut Aguni jika memang Aguni benar-benar ingin mati maka segera bunuh diri saja. Namun Aguni teringat dengan ucapan Arisu saat di pantai. Arisu meminta Aguni untuk berhenti membunuh orang-orang yang tak bersalah dan jangan menyia-nyiakan nyawa satu orang pun. Kemudian Akane teringat kembali ketika dirinya pertama kali masuk ke dalam dunia permainan mematikan itu. Saat itu Akane sedang bersama kedua temannya. Namun tiba-tiba saja ada sebuah kembang api yang mereka lihat. Dan secara misterius ia pun telah berada di dalam dunia permainan mematikan itu. Akane bertanya kemana perginya semua orang. Dan pria di sebelahnya menjawab ia harus memenangkan permainan jika masih ingin hidup. Permainan yang pertama kali Akane mainkan adalah permainan mati mendidih di dalam sebuah stadion sepak bola. Tingkat kesulitan permainan ini adalah 7 sekop. Aturannya sederhana. Mereka cukup harus keluar dari stadion itu sebelum stadion itu runtuh. Jika mereka tak bisa keluar dari stadion itu, maka mereka akan mati mendidih di sana. Akane yang baru saja tersadar dari pingsannya, ia terkejut melihat kaki kirinya tertancap besi tajam. Ia pun berusaha mencabut kakinya dari besi tajam itu. Dan kini ia telah dikelilingi oleh air panas yang mendidih. Kemudian ia melihat sebuah jalan keluar dari stadion itu. Setelah keluar dari sana, ia melihat sosok ibunya yang telah mati. Ia sebenarnya sangat membenci ibunya, karena ibunya mati kecelakaan saat sedang berselingkuh. Sosok ibunya itu menyuruh Akane untuk melompat ke dalam air mendidih. Akane pun melompat ke dalam air, dan ternyata air itu tak panas sama sekali. Ia pun berhasil keluar dari stadion itu, dan hanya Akane saja yang selamat dari permainan itu. Setelah itu, Akane pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengobati kakinya. Dan ketika Akane sedang mencari obat, ada seorang dokter yang menyuruh Akane untuk memotong kakinya. Karena jika tidak dipotong, maka jaringan mati itu akan menyebar ke seluruh tubuh Akane. Akane pun meminta tolong kepada dokter itu untuk mengamputasi kakinya. Keesokan paginya, Aguni mengajak Arisu dan Akane untuk bergegas pergi dari sana. Mereka tak bisa berdiam diri di satu tempat dalam waktu yang lama. Aguni memiliki rencana untuk memancing Raja Sekop hingga ke bukit untuk membunuhnya di sana. Arisu tetap tak ingin ikut dalam rencana Aguni. Arisu hanya ingin pergi mencari Usagi. Namun Aguni tak peduli. Ia tetap meminta Arisu untuk ikut bersamanya.
Sementara itu, An juga masih terus berjalan untuk mencari tahu tentang dunia permainan mematikan itu. Dan di sisi lain, Usagi yang juga masih terus mencari Arisu, ia pun menemukan sebuah rumah di sana. Usagi kemudian memeriksa rumah itu untuk mencari makanan. Namun ternyata di sana ada seorang anak kecil dan juga seorang wanita. Wanita itu berkata kepada Usagi mereka sudah memeriksa rumah itu seluruhnya. Namun tak ada makanan sama sekali di sana. Usagi pun bertanya apakah anak itu adalah anak dari wanita itu. Dan wanita itu menjawab anak itu bukanlah anaknya. Ia menemukan anak itu sendirian di dalam permainan. Dan karena kasihan, ia pun membawa anak itu bersamanya. Ternyata orang tua anak itu mati dalam permainan. Dan Usagi pun menjadi teringat dengan ayahnya. Arisu, Aguni, dan Akane telah sampai di bukit tujuan mereka. Aguni pun menyiapkan jebakan untuk memancing Raja Sekop. Aguni memberikan suar kepada Akane untuk ditembakkan saat melihat Raja Sekop, agar mereka tetap bisa melihat Raja Sekop meski sedang malam hari. Aguni juga meminta Arisu untuk membuat tenda di sana, sedangkan Aguni dan Akane akan berusaha mencari dan memancing Raja Sekop. Dan di malam harinya, Arisu yang sendirian di kemah, ia tak sadar dengan kedatangan Raja Sekop yang sudah mengincarnya. Ternyata Aguni menjadikan Arisu umpan tanpa sepengetahuan Arisu. Aguni merasa Arisu sangat cocok untuk dijadikan umpan. Ternyata Raja Sekop menggunakan rompi anti peluru. Dan Aguni menduga mungkin saja Raja Sekop adalah seorang tentara bayaran di dunia asli. Aguni pun menyuruh Arisu untuk bekerja sama memancingnya ke pinggir tebing. Keesokan harinya, Aguni yang baru saja tersadar dari pingsannya, ia lagi-lagi dihantui oleh sosok Heather. Aguni mulai merasa muak dengan kehadiran sosok Heather di hidupnya. Di sisi lain, Arisu berhasil selamat setelah lompat dari atas tebing. Arisu pun melanjutkan perjalanannya mencari Usagi. Usagi! Oh!
Sementara itu, Kuina sedang mengikuti sebuah permainan dengan tingkat kesulitan Jack Sekop. Setelah permainan selesai, Kuina menyadari betapa sulitnya memainkan permainan kartu wajah sendirian. Ia juga melihat tubuhnya penuh dengan luka. Namun, ia tak mau menyerah begitu saja. Sedangkan di arena permainan yang lainnya, Usagi sedang mengikuti permainan Queen Sekop bersama dengan anak kecil yang sebelumnya ia temui. Visa anak itu akan berakhir hari ini. Usagi pun berusaha membantunya untuk memenangkan permainan dan mendapatkan visa tambahan untuk anak itu. Dan ternyata di permainan inilah Usagi kembali bertemu dengan Arisu. Permainan kali ini adalah permainan sekakmat. Tim Ratu Sekop akan bertanding dengan tim penantang yaitu Arisu dan para pemain yang lainnya. Permainan Sekop adalah permainan fisik. Ratu Sekop kemudian memperkenalkan dirinya. Di dalam tim Ratu Sekop ada 4 orang termasuk dengan dirinya, dan tim penantang berjumlah 16 orang. Pada masing-masing tim akan ditunjuk 1 orang untuk menjadi raja. Raja dari tim Ratu Sekop adalah Ratu Sekop itu sendiri, dan Ratu Sekop menunjuk anak kecil itu untuk menjadi raja di tim penantang. Dalam permainan ini, total ada 16 babak. Di tiap babaknya, mereka akan bergilir menjadi pengejar. Saat tim Ratu Sekop yang mendapat giliran untuk mengejar, para tim penantang harus berlari dan menghindari tim Ratu Sekop. Tim yang mengejar akan menekan tombol yang ada di belakang punggung tim yang dikejar. Dan tombol itu akan berubah warna sama seperti tombol tim pengejar. Setelah tombol mereka tertekan oleh lawan, mereka tak akan bisa bergerak hingga babak selesai. Dan di babak selanjutnya, mereka yang tombolnya sudah tertekan dan berubah warna seperti warna tim dari lawannya, maka mereka akan berganti menjadi pion dari tim lawan. Dan hanya raja saja yang tak bisa berubah warna tombolnya dan tak bisa menjadi anggota tim lawan. Begitu juga saat giliran tim penantang yang mengejar. Maka tim Ratu Sekop harus berlari dan menghindari tim penantang. Tiap babak akan berlangsung selama 5 menit. Setelah 16 babak itu selesai, maka tim dengan anggota terbanyak akan memenangkan permainan. Dan permainan pun dimulai. Di babak pertama ini, Ratu Sekop mendapat giliran untuk mengejar. Tim penantang pun harus berlari menghindari tim Ratu Sekop. Usagi menyuruh anak itu untuk diam dan menunggu saja di sana, karena anak itu adalah raja dari tim penantang. Ia tak akan diincar oleh tim Ratu Sekop. Babak pertama pun selesai. Kini di babak kedua, giliran tim penantang yang mengejar tim Ratu Sekop. Arisu pun meminta Usagi untuk berpencar. Dan Arisu meminta saat ada pengumuman pergantian babak, mereka ke area tengah bangunan itu untuk saling memastikan mereka berdua baik-baik saja.
Di babak ke-10 ini, orang-orang yang sebelumnya ada di tim penantang dan telah berganti menjadi anggota tim Ratu Sekop, kini mereka malah ingin terus berada di dalam tim Ratu Sekop. Mereka merasa tim Ratu Sekop akan memenangkan permainan. Jadi mereka tak ingin berpindah tim lagi. Tiga orang yang dari awal sudah menjadi tim Ratu Sekop, ternyata mereka sebelumnya juga pemain yang bermain sebagai tim penantang. Mereka pun mengajak para anggota tim penantang untuk bergabung dengan tim Ratu Sekop agar bisa bertahan di dunia permainan mematikan itu. Keuntungannya, mereka tak perlu lagi mengikuti permainan yang lainnya jika sudah menjadi anggota tim Ratu Sekop untuk seterusnya. Dan nantinya Raja Sekop juga tak akan memburu mereka lagi dan tak akan menembaki mereka lagi, karena mereka telah menjadi bagian dari warga dunia permainan mematikan itu. Orang-orang dari tim penantang pun tergiur untuk tetap bersama tim Ratu Sekop. Mereka sebenarnya merasa kasihan dengan anak kecil itu. Namun mereka lebih mementingkan kehidupan mereka masing-masing daripada menyelamatkan anak itu. Di babak ke-13 ini, tim penantang hanya tersisa Arisu, Usagi, dan anak kecil itu. Ratu Sekop meminta timnya untuk merebut Arisu dari tim penantang. Ternyata Arisu adalah tipe lelaki yang disukai oleh Ratu Sekop. Dan Ratu Sekop mulai jatuh cinta kepada Arisu. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.